Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 di sini akan merangkum materi dari 1 sampai 5. Dan ini adalah nama-nama dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernanda Fasul Akbar, NIM 19023111000195. Saya di sini akan menjelaskan rangkuman materi yang pertama, yakni Pareto efisien, Pareto improvement, seterusnya kontrak, kultur, yang selanjutnya Edgrenbock. Konsep efisien biasanya mengacu pada sebuah konsep yang disebut dengan Pareto efisien dan Pareto optimal. Pareto efisien terjadi apabila alokasi dari kekayaan tidak membuat seseorang sejahtera. Dengan membuat orang lain dirugikan, kondisi dasar efisiensi Pareto yang pertama yakni efisiensi dalam pertukaran di mana tidak ada seorang individu dapat memperoleh suatu kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan lain. Yang kedua yakni efisiensi dalam produk di mana masyarakat melakukan alokasi sumber produksi barang tanpa harus mengurangi produksi pada barang lainnya. Yang ketiga yakni efisiensi keseluruhan di mana tidak ada seorang pun yang dapat meninggalkan kesejahteraan dengan membuat kesejahteraan lain berkurang. Pareto improvement merupakan perpindahan dari posisi awal yang kurang baik ke posisi kedua yang lebih baik daripada sebelumnya. Dalam penyediaan barang publik, tujuan akhirnya yakni meningkatkan kondisi Pareto yang belum efisien. Kontak curve yakni kurva yang memperlihatkan semua pengolokasian barang yang efisien antara dua konsumen atau dua input antara dua fungsi produksi. Edgrenbock yakni suatu diagram yang mempelajari ekuilibrium ekonomi produksi antara dua barang dan dua faktor produksi juga digunakan untuk melihat pertukaran barang secara sukarela di antara dua individu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berikut internalitas. Ekonomi publik adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang berusaha untuk menyelesaikan masalah perekonomian di masyarakat secara umum. Ekonomi publik juga dapat dikatakan sebagai pengetahuan tentang pengaruh atau intervensi pemerintah atau negara terhadap kegiatan ekonomi. Analisis normatif adalah analisis mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau mengenai kegiatan atau kebijakan yang terbaik atau normatif karena dalam pengambilan keputusan baik oleh swasta maupun pemerintah. Sedangkan analisis positif adalah analisis yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Misalnya, pemerintah Indonesia menggunakan kuota terhadap impor beras yang berasal dari luar negeri. Barang publik adalah barang yang ketika Anda gunakan tidak mengurangi ketersediaan bagi orang lain, dan kita juga tidak mencegah orang lain untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari mereka. Contoh barang publik adalah udara bersih, pertahanan nasional, jalan raya, dan lain-lainnya. Sementara itu, eksternalitas adalah sebagai biaya atau manfaat yang ditimbulkan karena beberapa aktivitas atau transaksi yang ditimbulkan atau dikenakan pada pihak lain di luar aktivitas atau transaksi itu. Faktor-faktor yang menyebabkan eksternalitas yaitu keberadaan barang publik dan sumber daya milik bersama. Dan ada juga macam-macam eksternalitas jika dilihat dari dampaknya, yaitu yang pertama adalah eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Dan macam-macam eksternalitas jika dilihat dari pihak yang melakukan dan pihak yang menerima akibatnya, yaitu ada 4. Yang pertama eksternalitas produsen terhadap produsen,
Yang kedua, eksternalitas produsen terhadap konsumen. Yang ketiga, eksternalitas konsumen terhadap produsen. Yang keempat, eksternalitas konsumen terhadap konsumen. Rangkuman materi 2 mengenai political economy, education, and healthcare. Yang pertama yaitu mengenai ekonomi politik. Ekonomi politik sendiri dapat dipahami sebagai ilmu yang mengkaji tentang bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi dalam suatu negara dengan menggunakan politik sebagai kekuatan dalam menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. Ada beberapa tujuan dari politik ekonomi, antara lain untuk mengatasi pengangguran, menyetarakan pendapatan secara adil, dan juga meningkatkan produktivitas. Dan masih banyak lagi. Ekonomi itu memang sulit dijauhkan dari politik karena pada dasarnya bahwa keputusan politik itu memberikan suatu pengaruh besar terhadap perekonomian dan juga kemajuan suatu negara. Mengapa negara itu harus melaksanakan ekonomi politik? Karena setiap kebijakan pemerintah itu selalu dilakukan dengan politik. Misalnya nih, ada bantuan tidak langsung pada masa pandemi ini. Nah, bahwa bantuan tersebut itu sebenarnya telah melalui proses politik, yaitu dari APBN yang membuat usulan kepada DPR, kemudian DPR yang menyetujui, yang kemudian pemerintah dapat melaksanakan program tersebut. Tetapi bahwa dalam pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dan terjadi penyelewengan. Dalam hal ini, sebenarnya tantangan pemerintah itu harus diperketat dan diperlukan, yaitu dengan sikap adil dan juga sikap jujur. Kenyataannya, pemerintah Indonesia itu sangat jauh dari sikap tersebut. Adanya kepentingan individu, korupsi, dan juga sebagainya. Yang diharapkan yaitu ekonomi dengan sikap politis yang dilakukan demi tujuan sosial dan juga kemanusiaan. Demokrasi yang adil dan merata. Masalah pendidikan di Indonesia juga cukup banyak, seperti mengenai pemerataan pendidikan yang mengalami ketertinggalan fasilitas, yaitu berbeda dengan pendidikan di kota yang fasilitasnya itu terpenuhi dan akses ke sekolah itu dapat dijangkau, namun fasilitas di kota besar itu sulit kita temui seperti di pedalaman atau daerah terpencil, yaitu di pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan, dan daerah-daerah terpencil di Jawa dan sebagainya. Ekonomi dan juga pendidikan itu mempunyai keterkaitan, yaitu pendidikan itu sebagai investasi modal manusia yang nantinya akan menentukan kemajuan suatu negara. Nah, konsep investasi SDM ini terkait pendidikan, produktivitas kerja, dan juga pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam pendidikan ini artinya melalui pendidikan manusia itu mempunyai kemampuan dan juga keterampilan yang mana sangat diperlukan dalam perekonomian, yaitu dapat meningkatkan pendapatan individu maupun devisa negara. Mengenai ekonomi dan juga kesehatan, bahwa ekonomi dan kesehatan itu memiliki keterkaitan, bahwa pembangunan ekonomi itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, dan sebaliknya bahwa kesehatan masyarakat juga sangat menentukan pendapatan individu maupun nasional yang mana terkait dengan produktivitas tenaga kerja. Nah, kesehatan masyarakat ini merupakan sebuah hak asasi yang harus dipenuhi oleh suatu negara, dan pemerintah itu harus adil dalam memberikan pelayanan bagi masyarakatnya. Karena dengan meningkatkan kesehatan masyarakat, maka dapat memperlambat penurunan angka kematian di masa mendatang. Dan seseorang yang memiliki kesehatan buruk itu juga akan berdampak pada finansial mereka, di mana mereka tidak dapat bekerja, dan berdampak pada kemiskinan yang memperlambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, pelayanan kesehatan yang adil dan merata ini akan mempunyai sebuah eksternalitas besar dan dapat digolongkan sebagai public goods. Oleh karena itu juga pemerintah harus melakukan program pelayanan kesehatan dan harus mendapat subsidi oleh pemerintah yang diberikan kepada orang. Kali ini, kelompok 3 membahas tentang social security atau sekuritas sosial. Social security ini merupakan sebuah pelayanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan hidup seseorang. Nah, social security ini digunakan mereka untuk keluar dari masalah sosial yang dihadapi. Menurut konvensi yang dibuat oleh ILO pada tahun 1958, jaminan sosial didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan masyarakat untuk para anggotanya melalui seperangkat instrumen publik. Jadi gampangnya gini, Social Security merupakan sebuah wadah yang memberikan sebuah keamanan terhadap, yang memberikan pelayanan
pelayanan keamanan terhadap seseorang agar dapat keluar dari masalah sosial yang sedang dihadapi. Nah, Social Security ini memiliki beberapa macam program jaminan sosial atau Social Security. Yang pertama ada jaminan kecelakaan kerja, kemudian ada jaminan hari tua, ada juga jaminan pensiun dan jaminan kematian JKM. Dilihat dari aspek ekonomi, terdapat dua fungsi jaminan sosial yang ada. Yang pertama, economic security, yang kedua economic insecurity. Economic security adalah suatu keadaan ekonomi di mana masyarakat memiliki daya beli untuk konsumsi, tabungan, dan adanya kesanggupan membayar iuran jaminan sosial, sehingga bentuk perencanaan darurat dapat dilaksanakan karena pendapatan real diterimanya mencukupi sehingga dapat menopang kesejahteraan keluarga. Ciri-ciri ekonomi security ini yaitu adanya jaminan kelangsungan pendapatan, kemudian pendapatan real dalam bentuk uang, dan yang terakhir keluarga sejahtera yang mandiri. Kemudian selanjutnya ekonomi insecurity yaitu suatu kondisi ketenaga kerjaan yang ditandai dengan adanya ketidakpastian kesempatan disertai dengan tingkat pendapatan yang rendah. Kemudian hilangnya pendapatan masyarakat karena adanya musibah yang diimbangi dengan sistem jaminan sosial yang komprehensif, menyusul mahalnya biaya untuk pelayanan kesehatan. Untuk pelayanan kesehatan masyarakat terpaksa mengeluarkan biaya tambahan yang akhirnya mengurangi uang belanja. Dari sakit menjadi miskin sedikit sebab terjadi ekonomi insecurity, disingkat 8M. Yang pertama, meninggalnya pencarian nafkah. Kemudian yang kedua, menjalani masa pensiun. Yang ketiga, mengalami gangguan kesehatan. Yang keempat, menganggur karena PHK. Yang kelima, masalah upah minimum. Yang keenam, meningkatnya harga sembako. Yang ketujuh, menghadapi bencana alam dan sosial. Dan yang terakhir, masalah pribadi. Sedangkan fungsi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini yaitu menjalankan fungsinya untuk menjamin pemberian layanan dan perlindungan atas risiko gangguan kesehatan yang dialami. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan secara spesifik memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia dengan 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan selain program kesehatan. Sistem jaminan sosial nasional Sistem jaminan nasional yang menunjuk BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan tidak beralasan, sebab BPJS Ketenagakerjaan memiliki pengalaman puluhan tahun dan tercatat sebagai sangat baik dalam menjalankan tugasnya. Dengan sifatnya yang nirlaba, BPJS memastikan dengan iuran yang tidak memberatkan dan harus dikelola dengan optimal untuk kepentingan peserta, termasuk terus meningkatkan manfaat bukan untuk mencari keuntungan. Di sini untuk melanjutkan presentasi saya dari rangkuman materi kelompok 4, ada 2 materi yang saya ambil dari program pengeluaran masyarakat yang kurang mampu dan analisa biaya dan manfaat. Expenditure merupakan program untuk pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk pemerataan pendapatan untuk mengatasi masyarakat yang miskin melalui program eksogen. Besarnya itu dipengaruhi oleh pajak dan ini dikelola oleh APBN dan pemerintah pusat dan daerah, seperti contohnya PKH dan semacamnya. Nah, juga di sini intensif kerja merupakan bonus kompensasi yang diberikan perusahaan pada karyawan, termasuk gaji pokok sebagai hak pekerja untuk bekerja maksimal dan pendapatan individu dan tambahan pendapatan, sandang pangan dan sebagainya.
Pelayanan kesehatan juga ada dari program jaminan kesehatan masyarakat. Ini ada satu konsep yang dipakai untuk memberikan kesehatan terhadap masyarakat untuk membantu yang membutuhkan untuk menyembuhkan penyakitnya dan pemulihan kesehatan baik individu atau kelompoknya gitu. Dan kemudian bantuan makanan seperti program Raskin yang diharapkan bagi masyarakat yang kurang mampu, APBD seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat agar menanggulangi kemiskinan seperti itu. Juga ada bantuan rumah layak dihuni oleh diri sendiri yang cenderung tinggi. Desa-desa itu menjadi salah satu alternatif bagi sumber dana pendukung untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni. Nah, di sini masuk yang kedua, cost benefit analysis. Nah, di sini ada beberapa analisa yang harus diketahui dari proses pembandingan biaya yang diperkenankan dengan manfaat terkait dengan pembuatan kesehatan. Biaya yang dimaksud adalah kelemahan-kelemahan yang mungkin bisa muncul dari putusan tersebut. Apabila sudah ditemukan manfaat dan lebih besar dari biaya, maka dianggap putusan tersebut sudah rapat gitu. Analisa biaya manfaat ini mungkin individu atau kelompok memberikan pandangan berbasis bukti-bukti argumentatif terkait isu yang dibahas sehingga mendukung proses pembuatan keputusan gitu. Langkah-langkah melakukan cost benefit ini, yang pertama membuat langkah analisis, yang kedua identifikasi biaya, dan yang ketiga ini tentu dari setiap biaya-biaya dan manfaat yang ada dan yang terkait, hitung dan total gitu manfaatnya. Kekurangan dan lebihnya dari cost benefit analysis ini sulit untuk memprediksi variabel yang mungkin batas data itu digunakan sangat berpengaruh. Kurang dan lebihnya cost benefit analysis ini sulit memprediksi variabel yang mungkin batas data itu digunakan sangat berpengaruh. Lebih digunakan proyek jangka panjang dan menengah untuk menghapus aspek moral yang dan kemanusiaan. Kelebihannya adalah menggunakan data sebagai dasaran untuk menyederhanakan pengambilan menggunakan biaya yang keuntungannya tersembunyi. Juga ketidakpastian CBA gitu. Di sini juga ada dari kelompok 4 ini studi kasus ini memproyek di mana ini Provinsi Kalimantan di sini ya, analisa biaya manfaat dan program pembangunan food state dalam perspektif perencanaan wilayah gitu. Dalam penelitian ini manfaat model yang terdiri ini ditemukan manfaat yang tak berwujud dan berwujud seperti itu. Kesimpulan dari penelitian ini mengidentifikasi food state itu menunjukkan proyek layak secara ekonomi. Hasil dari sensitivitas dengan simulasi perubahan output dan input food state ini yang sangat peka terhadap perubahan gitu, masih layak dan masih menguntungkan. Perkenalkan, nama saya Tasya Aferina Putri. Di sini saya akan membahas tentang rangkuman dari kelompok 5 yang bertema Taxation, Income Distribution, and Efficiency. Di dalam materi kelompok 5 tersebut, mereka membahas tentang pajak. Pajak sendiri merupakan sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk pembiayaan, pemerataan, dan pendapatan dalam suatu negara. Pajak didistribusikan kembali untuk menjadi program pemerintah atau proyek pemerintah. Pajak dapat mengubah pendapatan kontribusi dengan mempengaruhi sumber pendapatan. Di dalam insiden ekonomi ditentukan oleh perubahan harga yang
disebabkan oleh pajak dan bergantung pada sumber dan penggunaan pendapatan individu. Sedangkan dalam model kompetitif equilibrium parsial, pajak bergantung pada elastisitas penawaran dan permintaan. Pajak dapat menyebabkan deadweight loss karena dapat mencegah orang untuk melakukan pembelian yang seharusnya dilakukan. Deadweight loss sendiri memiliki arti pengurangan sosial yang mencegah perdagangan yang memanfaatnya melebihi biaya yang terjadi karena tidak efisiensinya alokasi sumber daya.